warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenankan saya Eka Nurhayati, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI, kategori 1, bat 2 tahun 2024, sekaligus guru SDN 1 Cisadap Ciamis. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Memahami Makna Quran Surat At-Tin, kelas 4, fase B, semester 2. Dan saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian coba ada sampah nggak, lihat di bawah. Bersih? Kalau ada sampah coba diambil, dibuang keluar. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah hari ini masuk semua atau ada yang izin sakit? Ibu absen dulu ya. Kalau laki-laki hadir, kalau perempuan hadir lagi ya. Agis Ripana, Hadir. Arfa, Hadir. Galba, Hadir. Zikri, Faisal, Idan, Hilda, Muhammad Azril, Muhammad Rizki, Muhammad Fadil, Muhammad Azmi, Muhammad Yusuf, Azhar, Nida, Faiz, Rafi, Raihan, Abdul Farid, Rifana, Tantri. Ada 2 orang yang ikut olahraga jadi tidak bisa hadir di sini. Juga ada 3 orang yang ikut kegiatan lain, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini belajar dengan baik. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Coba kayaknya doanya. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya pembiasaan setiap pembelajaran agama mau pembelajaran KAI kita selalu membaca surat-surat pendek. Surat-surat pendek dimulai dengan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila
kalian seringnya membaca surat pendek atau surat Ati mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai. Pertanyaan pertama, mengapa penting memahami pesan pokok dari suatu pelajaran atau cerita? Siapa yang bisa jawab? Ajril, silakan. Memudahkan. Karena memudahkan. Betul tidak? Betul. Satu. Saya jawabannya Ajril. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kalian mengenali nilai moral dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, menghormati orang lain. Betul tidak menghormati orang lain? Betul. Selanjutnya, nomor 3, menurut kalian sikap baik apa yang harus dimiliki agar bisa menjadi contoh di lingkungan sekolah? Ya, silakan. Membantu teman, tepuk tangan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bahwa tujuan pelajaran pertama yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok surat Ati dengan baik. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan pelajaran moral dari Quran surat Ati dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik dapat membuat karya proyek berupa poster yang membuat pesan pokok dari pelajaran moral Quran surat Ati. Keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek poster yang memuat pesan pokok dan pelajaran moral Quran surat Ati di depan kelas. Nah, yang terakhir itu berarti kalian harus bisa mempresentasikan hasil proyek tersebut, yaitu membuat poster. Sebelum Ibu menerangkan, ada sebuah video, silakan kalian lihat, kalian hayati, kalian meresapi apa isi dari video tersebut. Surah At-Tin. Pada awal surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 hal yang sangat penting. Yang pertama tentang bobohan dan yang kedua tentang 4 hijab. Yang pertama tentang buah tin. Menurut para ilmuwan, buah tin merupakan buah tertua dari segala manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zaitun yang merupakan salah satu buah terpenting di sekitar peradaban laut Mediterania. Kemudian disebutkan Gunung Sinai yang merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi Nabi Musa dan kaumnya. Subhanahu wa taala menyebutkan kota paling suci dan aman di bumi yaitu Makkah. Ibnu Abbas, manusia pertama Adam dan Hawa anak itu ke Mekah. Di keempat hal ini semuanya ada kaitannya dengan sirah peradaban manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ciptaannya yang paling agung, manusia. Dahulu kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, matahari, Boleh dicatat isinya, Pak. dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan menciptakan ciptaan terbaik yaitu manusia. Tak Maka lupa. dia membentuk seorang malaikat untuk mengumpulkan rakyat dari bumi ini. Para malaikat datang ke bumi dan mengumpulkan rakyat dari balik tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bentuk manusia yang paling indah dan memberinya Adam. Kemudian ia menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling cerdas dari semua ciptaannya. Maka Allah memberikan rakyat ke dalam manusia untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada manusia. Allah merintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam. Surah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Dia menciptakan manusia dengan yang terbaik. Dan semua nabi yang Dia ciptakan adalah ciptaan baik di antara semua manusia. Pada dasarnya manusia bisa menjadi ciptaan terbaik lebih dari malaikat dan jin dengan perbuatan baiknya. Namun mereka juga bisa menjadi ciptaan terburuk karena semua perbuatan buruknya. Nah, manusia menjadi sangat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan segala macam hal buruk yang Allah Subhanahu wa taala katakan untuk tidak mereka lakukan. Dan karena ini terkadang manusia bisa menjadi tidur dari setan. Subhanahu wa taala tidak menyukai manusia yang hati dan akan mengirim mereka ke yang paling mengerikan, yaitu neraka karena tindakan buruk mereka. Tidak bisa menyelamatkan diri dari api neraka jika menjadi muslim yang baik dan kita mendapatkan hadiah terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya. Yang baik akan mendapatkan pahala dan orang yang jahat akan mendapatkan hukuman. Ini adalah bentuk penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Bagus tidak videonya? Bagus. Ya. Sudah mengerti kalian? Nanti kalau yang ditanya? Mengerti? Ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan kalian acungkan tangannya. Siapa yang bisa? Kalian jawab apa isi dari video tersebut. Kita tepuk semangat dulu agar pembelajaran ini lebih semangat dan lebih ceria. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pesan pokok yang kalian tangkap dari video yang baru saja ditayangkan? Cung yang bisa menjawab. Saya Bu, Alhamdulillah habis. Jadi ciptakan Allah dalam bentuk baik-baik. Ya, manusia diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, betul tidak? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita sebagai pelajar menerapkan pesan moral Quran surat Ati
kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bang Fadil, silakan. Ya, kepada teman yang membutuhkan, betul tidak? Betul. Pertanyaan terakhir, mengapa penting bagi kita untuk selalu berbuat baik agar tidak jatuh ke tempat yang paling rendah seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Tin? Siapa yang bisa? Silakan. Agar kita bahagia. Agar kita bahagia katanya, betul tidak? Betul. Nah, sekarang ibu akan menerangkan pesan pokok surat At-Tin. Tapi sebelumnya, coba baca dulu pesan pokok surat At-Tin. Coba dari mana baca nomor 1? Dan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, nomor 2, Agis. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah Iman, takwa dan amalnya. Ketiga, Tantri. manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh SWT dalam bentuk sebaik-baik. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala ya, jangan SWT ya. Nanti kalau ibu suruh lagi, ada Allahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba Nida. Nomor 4. Sebaik-baik manusia adalah beriman kepada Allah SWT dan melakukan kebaikan. Betul. 5, Dalba. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. 6, Alisa. Dan Allah adalah hakim maha yang menciptakan manusia untuk menaati perintahnya dan memberi keputusan dengan adil sesuai akal perbuatan. Ya, terima kasih yang sudah mau membacakan pesan pokok surat At-Tin. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Ada tangan, ada mata, ya, punya rambut, punya kaki dan sebagainya. Jadi manusia itu yang paling sempurna. Kemudian hal-hal yang menimpa populer manusia adalah, jadi manusia yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Amalnya banyak, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena kayaknya, tapi kayak hatinya yang kaya. Nomor 3, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk yang paling bagus tadi, yang sempurna. Maka kesempurnaan itu gunakan dengan sebaik-baiknya. 4, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan. Jadi kita sebagai manusia ada tugas dari Allah, yaitu mengerjakan kebaikan dan ibadah yang sebaik-baiknya, sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, berbuat baik yang lainnya kepada manusia. 5, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Jadi yang serendah-rendahnya itu yang tidak percaya adanya Allah dan hari kiamat. Maka orang tersebut akan masuk neraka atau surga? Neraka, karena tidak percaya adanya Allah dan hari kiamat. Selanjutnya, Allah adalah hakim yang maha adil yang menciptakan manusia. Nah, jadi Allah itu hakim yang paling adil terhadap manusia. Ya. Sekarang ada pelajaran moral surat At-Tin. Ya. Tapi sebelumnya ibu melanjutkan menerangkan. Coba dibacakan oleh Tidan. Nomor 1, pelajaran moral surat At-Tin nomor 1. Selalu berusaha meningkatkan. Boleh ke depan? Tidan sini ke depan. Boleh ke depan. Oh ya. Satu, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dengan selalu berbuat kebaikan dan melaksanakan sholat, puasa dan ibadah lainnya. Ya, betul. Selanjutnya sini. Enggak apa-apa lah, terhalang oleh kabel ya. Selanjutnya Zikri Hilal. Boleh ke depan Zikri Hilal juga lewat sana. Zikri Hilal. Bukan bohong. 2. Betul. Lagi silakan duduk. Nomor 3 oleh Faisal. Ya, izin ya. Yang 27 aja maju. Sana jalannya. Ya, betul. Silakan duduk. Boleh di bangku aja yang menjawab sekarang siapa yang terakhir? Ya, ada Pak. 4, selalu berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Ya, betul. Selanjutnya ibu akan menerangkan tentang pelajaran moral surat At-Tin. Yang pertama itu selalu meningkatkan ketakwaan dengan selalu berbuat kebajikan, sholat, puasa, dan seperti yang tadi bilang ya. Berarti kita itu kalau merasa bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, berarti kita harus beribadah. Apa aja beribadah? Sholat, puasa, zakat, berbuat baik dan sebagainya. Ya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan selalu bersyukur. Nah, dengan adanya kita itu manusia itu sempurna, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah ya. Jadi harus bersyukur. Ketiga, selanjutnya meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat. Jadi harus percaya adanya hari kiamat. Ada hari kiamat besar, ada ya kiamat kecil, kubro dan sugro. Kalau kubro hasilnya ya seluruh alam semesta. Atau kiamat besar, kalau sugro kiamat kecil. Seperti apa kiamat kecil? Ya, yang orang sakit, tsunami, apalagi ya banjir,
tsunami dan sebagainya, longsor ya. Banyak sekali yang terjadi di alam ini ya, alam yang kita bijak ya. Selanjutnya selalu berbuat baik di mana saja. Jadi mau ada di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat, kita harus selalu berbuat baik. Dengan apa berbuat baiknya? Dengan bukti nyata, tapi harus misalkan dengan tetangga kita ada yang tidak makan, kita kasih makanan ya yang secukupnya. Paham? Ada nyanyian untuk kalian, silakan kalian ikuti nyanyian ini. 1, 2, 3. Berarti pesan pokoknya ikutin. Manusia makhluk sempurna, oleh karenanya kita harus bisa melaksanakan perintahnya. Jika durhaka dan masuk neraka, tempat yang serendah harus beriman dan beramal saleh, para takut untuk diperoleh. Percaya adanya kiamat, pasti akan datang mendekat. Berhati-hatilah dalam berbuat, balasan adil akan didapat. Nah sekarang ada tugas pembagian kelompok ya. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah ibu tunjuk waktu minggu lalu. Silakan kalian bersatu pada kelompoknya masing-masing. Semuanya bawa alat-alatnya? Nah ibu akan membagikan kertasnya ya. Boleh yang tidak bawa gunting, yang ibu akan kasih. Yang ada? Ya. Lem ya. Ya. Nah di sini kalian harus mengerjakan poster. Di sini ada contohnya ya, ini kasih contoh posternya yaitu pertama pesan moral, pesan pokok dan pesan moral. Nah kalian harus mengerjakan poster ini sebaik-baiknya. Kerjasamanya dengan teman juga kalian harus benar-benar ya, jangan ini bengong yang satu misalkan gimana main-main, tidak boleh, harus kerja sama. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Pesan moral Quran surat At-Tin. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dengan selalu berbuat kebaikan, melaksanakan syariat Tuhan dan kepada lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil poster kami, Quran surat At-Tin. Pesan pokok surat At-Tin. A. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, Kelompok yang lain ada yang bertanya? Ada tidak, Cung? Silakan jawab pertanyaan kelompok 1. Apa saja contoh berbuat baik katanya di sekolah? Contoh berbuat baik adalah menolong sesama teman, saling
memilih-milih teman dan tidak saling membuli. Betul tidak yang lain? Tepuk tangan dulu. Acara presentasi berjalan dengan baik. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kita kasih apresiasi hasil presentasi tadi. Ya, hasil apresiasi bersama-sama kita nyanyi tepuk pucuk. 1, 2, 3. Tepuk pucuk. Tangan kanan, tangan kiri disatukan. Pucuk. Tangan kanan, tangan kiri disatukan. Pucuk. Tangan kanan, tangan kiri digabung jadi satu. Pucuk. Selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja untuk individu. Silakan kalian pilih mana jawaban yang benar, A, B, atau C, atau D. Ya, pilih. Siapa? Ya. Selesai anak-anak? Silakan bagi KM untuk mengambil hasil tesnya. Baiklah, sekarang Ibu akan merefleksi hasil pembelajaran hari ini. Ibu akan meminta pertanyaan kepada kalian agar kalian bisa menjawabnya. Pertanyaan pertama, apa materi yang baru dipelajari hari ini? Tentang isi pokok dan orang surat karir. Betul. Selanjutnya, apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Suka. Bagaimana yang paling kamu sukai pada kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Jelas. Buat saling menolong dan isi pokok. Betul. Dan apa menjawabnya? Yang dapat sukai adalah pesan, moral dan pokok dalam membuat poster. Betul sekali. Nah, selanjutnya, apa kesulitan yang dialami pada kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya? Tidak ada? Aduh, tidak. Nah, di sini ada kesimpulan. Silahkan kalian baca kesimpulan ini. Coba oleh Dalma aja. Ya, boleh ke depan. Kesimpulan, manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna dengan tujuan beriman bertakwa dan beramal baik. Manusia harus meningkatkan ketakwaan, menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur dan meyakini adanya hari kiamat. Amal perbuatan kita akan dinilai dengan adil oleh Allah. Jadi kita harus selalu berusaha berbuat baik dan meningkatkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu manusia juga harus menjaga kesehatan tubuh agar kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dan harus berusaha beribadah yang sebaik-baiknya. Coba ibu ingin tahu apa yang ibu sebutkan tadi agar disimpulkan kembali oleh Najah. Silakan. Betul, bersyukur dan meningkatkan ibadah. Paham sampai situ? Paham? Apa yang ibu sampaikan paham? Paham tuh? Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kakeknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kebaikan yang kita dapat dari Allah, kekurangannya dan kekurangannya itu datang dari Ibu sendiri. Nah, silakan kalian coba duduk sebentar, mau bicara. Silakan kalian lebih dipelajari lagi tentang cara-cara membuat poster ya, agar kalian aspirasi kalian lebih ditingkatkan